menguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Gustia Melareza, nomor induk mahasiswa 201672520149, mahasiswa PPG Mata Pelajaran Umum, Kementerian Agama tahap 2 tahun 2025, program studi bimbingan konseling di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya melaksanakan ujian kinerja Rabu 27 Agustus 2025 di MTS Muhammadiyah Suranti dengan layanan bimbingan klasikal di kelas 8 dengan topik bullying itu tidak keren. Apa kabarnya hari ini Ananda semuanya? Baik, Bu. Baik. Oke, nampaknya anak-anak ibu sudah alhamdulillah baik semuanya ya, sehat semuanya ya. Oke, nah sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Henry pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Ucapkan salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu ambil absennya dulu ya. Ada teman kita yang hadir sekarang? Aliza Hayumi. Happy Bu. Happy, oke. Aurel. Sehat, Bu. Sehat. Citra Rahmadani. Happy Bu. Happy. Sebelumnya ibu cek dulu kelasnya. Nah, tolong Ananda pastikan dulu bangkunya yang ada di sana ya. Ya, kita saja. Oke. Nah, sampah ada lagi sampah? Ada ya? Nah, kalau lokal kita bersih, lokal kita rapi, akhirnya kita nanti nyaman ya dalam belajar. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini, nah kita minta dulu Aziza, kita menyanyikan lagu nasional kebangsaan kita. Silakan pimpin temannya Aziza. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya masih ingat enggak dengan kesepakatan kelas kita
Anissa, silakan. Tentang meraih cita-cita, Bu, bahwa cita-cita itu adalah sebuah tujuan hidup yang harus kita wujudkan, Bu. Oke, bagus. Itu ada pertanyaan untuk kalian? Hah? Boleh? Boleh. Pertanyaannya adalah, ada enggak Ananda disakiti oleh orang lain yang Ananda tahu bahwa Ananda tidak pernah melakukan kesalahan kepada orang tersebut? Ada enggak? Ada, Bu. Silakan. Apa tuh? Saya yang tidak tiba-tiba didorong oleh kelas itu meminta uang saya. Sedangkan saya dari Amerika. Tuh. Yang lain ada nggak? Ada? Mana? Saya dituduh mencuri mainan teman saya, padahal saya tidak melakukannya. Akhirnya saya direkrut oleh teman saya. Oh ya Allah. Oke. Nah, dari yang telah kalian sampaikan tadi, itu yang nantinya kita bahas pada pembelajaran hari ini, yaitu masalah bullying. Oke? Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, kita mulai dari tayangan video nanti yang akan Ibu tampilkan. Silahkan nanti kalian tonton. Nah, kalian kan sudah lihat kan filmnya? Nah, dari video itu siapa yang mau berpendapat apa isi dari video tersebut? Oke. Di film ini terlihat bahwa siswa itu dihina dan diolok-olokkan sama temannya, diancam oleh temannya, sehingga siswa tersebut merasa takut karena mereka bersama. Di sini terlihat bahwa siswa itu depresi, putus asa karena dia meyakini dirinya tidak berguna. Oke. Boleh tepuk tangan atas dulu. Yang lain? Atas ada tanggapan? Oke, silakan Hakim. Yang ini terlihat siswa itu dicaci oleh temannya dan dipukuli. Dia merasa tertekan. Dia tidak bisa melawan karena temannya berkelompok. Dia pun merasa dipaksa dan ingin membunuh. Oke, sangat luar biasa. Nah, dari video yang telah Ibu sampaikan tadi dan dari tanggapan kalian anak-anak tadi, nah, sekarang berangkat dari video dan apa yang kalian petik dari video tersebut, berangkatlah tema kita pada hari ini, yaitu tentang bullying. Di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama kali nantinya Ananda memahami apa itu bullying. Nah, selanjutnya Ananda juga harus tahu dampak atau bentuk-bentuk dari bullying dan dampak mempengaruhi dari bullying itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana nanti caranya Ananda mengatasi bullying itu, apakah itu berada pada diri kalian atau nanti teman kalian atau di sekolah atau di rumah, di lingkungan di luar sana. Bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, yang mana membuat seseorang merasa tidak nyaman
dan bakal tertekan. Nah, pembulian itu akan dilakukan oleh bisa saja satu orang atau dia berkelompok. Nah, selanjutnya seperti yang disampaikan tadi, ada itu bullying fisik, ada bullying psikis. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk dari bullying itu. Nah, yang pertama adalah bullying fisik. Nah, bullying fisik merupakan perilaku yang diberikan oleh orang lain terhadap seseorang yang mana itu melukai dirinya. Nah, mengakibatkan kekerasan pada dirinya, pada diri orang yang dilukainya. Contoh, memukul, menendang. Nah, seperti yang tadi ya, pengalaman si Erik ya. Erik, ini pengalaman tadi ya. Nah, merusak milik orang. Nah, ini merupakan suatu bentuk dari bullying yang berupa fisik. Nah, menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi orang lain. Nah, selanjutnya bullying verbal dan psikis. Nah, apa itu bullying verbal? Nah, perlakuan yang diberikan oleh orang lain terhadap seseorang yang mengenai jiwanya. Nah, yang ini akan sulit untuk dilupakan. Nah, seperti contohnya menghina, nah, mengejek. Nah, mengejek secara terus-menerus seperti kamu hitam. Ada orang hitam lewat. Itu merupakan bullying verbal yang mana nanti akan menyakiti hati orang. Nah, menyebarkan rumor atau kebohongan. Nah, seperti tadi ya, contoh yang telah dialami oleh Erika ya. Nah, bahwa Erika tidak pernah mengambil pena yang ada di dalam kelas, tetapi dituduh oleh temannya. Mungkin temannya yang ngambilnya, tapi dia memberikan rumor atau cerita bohong untuk Erika. Mengisolasi korban dari teman-temannya. Nah, ini nih yang banyak terjadi nih di sekolah-sekolah, di lingkungan pertemanan, di mana siswa bergeng-geng. Nah, ya seperti itu. Menghasut temannya. Jangan teman sama dia. Dia bodoh. Jangan berteman, kita nggak boleh teman dia miskin. Ada kan? Ada seperti itu di sini? Alhamdulillah. Nah, sepanjang yang disampaikan ini paham? Nah, kita lanjut. Dampak dari bullying. Nah, dampak bullying di sekolah. Nah, ini kita contohkan dulu di sekolah. Orang yang telah dibullying itu biasanya akan merasa trauma. Nah, contohkan ya. Contohkan, ada siswa yang sering kena bullying oleh temannya, mengakibatkan temannya pindah ke sekolah. Setelah itu tanya-tanya, kenapa sih si Ani kok nggak sekolah-sekolah ya? Ternyata ditelusuri dia dibullying oleh temannya yang mengakibatkan dia tidak mau lagi ke sekolah. Akibatnya dia mau pindah rasanya. Nah, pindah sekolah. Nah, itu apa? Itu mengakibatkan
menabur. Nah, selanjutnya, nah, ada juga dampak dari psikologisnya. Nah, nih kita uraikan sedikit-sedikit ya. Dampak dari psikologisnya. Korban sering mengalami kecemasan, depresi. Nah, kalau depresi saja, stres saja, pasca trauma terhadap perilaku yang diberikan oleh orang lain kepada dia, nah, bisa jadi gila. Nah, apalagi siswa tersebut tertutup, nggak mau bicara. Nah, ini akan mengakibatkan dia putus asa, trauma, stres, dan akibatnya gila. Nah, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Nah, ini ya, sudah dicontohkan tadi kan? Jadi orang-orang yang kena bullying tersebut itu bisa nanti dia tidak lagi berprestasi. Kenapa? Karena kurangnya kepercayaan diri, tidak mau belajar lagi, dia tidak tidur. Nah, itu akibat dari bullying. Nah, oke, paham ya apa yang Ibu sampaikan? Cara mengatasi bullying itu. Nah, yang pertama, kita mencari dukungan teman yang bisa memberikan dukungan emosional untuk kita. Nah, ada teman curhat, ada teman sharing kita, ya. Nah, maka dari itu kita sampaikan kepada teman kita bahwa kita diperlakukan oleh orang lain seperti ini. Jadi teman kita itu tahu bahwa kita sedang kena bullying. Cari teman kita yang bisa kita sampaikan apa yang menjadi keluhan kita. Nah, selanjutnya lakukan dialog terbuka. Mengadakan dialog terbuka dapat mengurangi rasa tegang kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita curhat sama teman kita curhat kepada orang tua, bisa jadi kita cari teman yang dekat kita untuk kita sampaikan bahwa kita ada diperlakukan seperti ini oleh orang lain, atau ada kita diberikan seperti apa ya, orang melihat misalnya kan. Nah, sampai di sini paham? Oke. Nah, untuk memperkuat pemahaman Ananda tentang bullying ini, nah, kita akan melakukan diskusi ya. Nah, oke? Nah, sebelum kita masuk diskusi, lebih baik untuk menambah semangat kita memulai diskusi, boleh kita stretching dulu? Nah, boleh kita stretching dulu? Biar lebih semangat ya. Silakan berdiri. Tepuk papa. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Untuk menambah pemahaman kita bullying yang baru sampaikan ini, marilah kita berdiskusi berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bentuk minggu lewat. Dan ingat kan kelompoknya? Ada kelompok. Nah, ini ada kegiatan Anda ingat, ada berikan kegiatan. Ini nama kamu ya, kamu buat ya namanya. Ya.
sampai ke belakangnya. 2. Bagaimana cara kamu menghadapi keraguan bullying yang kamu alami atau kamu lihat saat ini? Saya bersama teman-teman saya melaporkan hal kepada guru-guru yang mengajar di kelas itu. 3. Jika kamu melihat temanmu dibullying oleh orang lain, tindakan apa yang kamu lakukan? Membela teman yang terkena bullying dan menasihati orang yang membuli. 4. Jika kamu melihat temanmu membuli orang lain, tindakan apa yang kamu lakukan? Menasihati teman-teman saya akan tidak membuli lagi. 5. Bagaimana pendapat kamu tentang seorang korban bullying? Saya merasa kasihan karena membuat dia menjadi trauma dan tidak percaya diri. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ya, kelompok 3 hebat. Ya. Untuk hari ini pembelajarannya bisa kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita pada hari ini? Oke. Bullying adalah perilaku yang menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial. Di dunia nyata atau di dunia maya, yang mana perilaku membuat seseorang merasa tidak nyaman. Bentuk dari bullying ada 2. Bullying fisik seperti memukul, mencaci. Bullying verbal seperti menghina, menjatuhkan objek. Adapun dampak dari bullying itu: 1. Menimbulkan trauma pada korban. 2. Membuat korban tidak percaya diri. 3. Rasa putus asa. 4. Bisa masuk penjara karena sudah ada undang-undangnya. Oke, luar biasa. Baiklah, nampaknya anak-anak itu sudah paham dengan kegiatan kita pada hari ini, dengan materi kita pada hari ini, dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, di kertas ini nanti Ibu bagikan kepada Ananda. Silakan nanti Ananda tuliskan bagaimana perasaan Ananda selama pembelajaran bersama Ibu. Bagaimana perasaannya? Oke, sudah ya? Sudah? Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, lebih dahulu kita stretching ya. Stretchingnya adalah tepu anti bullying. Tepu anti bullying. Jangan suka menyakiti. Jangan suka memukuli. Jangan suka mencaci maki. Bullying, bullying, no. Sayang jangan. Oke, Ananda, untuk minggu depan. Nah, untuk minggu depan materi kita yaitunya bahaya merokok. Nah, silakan nanti Ananda cari informasinya ya mengenai bahaya merokok. Nah, silakan nanti dilihat di internet, dimanfaatkan HP-nya. Nah, itu untuk pertemuan kita di minggu depan. Nah, untuk hari ini karena waktu sudah